Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di LMS Universitas Internasional Batam pada mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Pada pertemuan pertama kali ini, kita akan mempelajari tentang 10 prinsip ekonomi dalam perekonomian. Subcapaian pembelajaran mata kuliah dalam pertemuan pertama ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis prinsip-prinsip ekonomi dan permasalahan ekonomi mikro yang ada di lingkungan sekitar. Jadi dengan adanya 10 prinsip ekonomi yang akan kita pelajari bersama pada pertemuan kali ini, bisa memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang bisa dikaitkan dari prinsip-prinsip ekonomi tadi terhadap permasalahan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar, khususnya lingkungan mahasiswa tempat mereka tinggal. Adapun 10 prinsip ekonomi, ini akan saya jelaskan satu-satu. Yang pertama, people face trade-off. Yang kedua, the cost of something is what you give up to get it. Prinsip yang ketiga, rational people think at the margin. Prinsip keempat, people respond to incentive. Prinsip kelima, trade can make everyone better off. Prinsip keenam, market are usually a good way to organize economic activity. Prinsip ketujuh, government can sometimes improve market outcomes. Prinsip kedelapan, a country's standard of living depend on its ability to produce goods and services. Prinsip kesembilan, price rise when the government print too much money. Dan prinsip ke-10, society face off certain trade-off between inflation and unemployment. Jadi di dalam perekonomian itu ada 10 prinsip ekonomi yang tadi saya sebutkan. Baik, sekarang akan kita jelaskan satu-satu secara lebih detail tentang 10 prinsip tadi. Yang pertama, people face trade-off. Maksudnya apa? Seseorang dalam sebuah perekonomian akan dihadapkan kepada pilihan-pilihan. Ketika dia memilih satu pilihan, otomatis dia akan meninggalkan pilihan yang lain. Contohnya, mengapa dia menjadi pegawai, mengorbankan kesempatan dia menjadi seorang pedagang? Mengapa dia memilih menjadi mahasiswa, kenapa tidak langsung bekerja? Nah, ini adalah pilihan-pilihan seseorang. Jadi dalam setiap kegiatan ekonomi, pasti seseorang akan dihadapkan pada banyak pilihan di mana dia harus mengambil sebuah keputusan. Oke, sekarang kita masuk ke prinsip yang kedua. The cost of something is what you give up to get it. Maksudnya apa? Jadi secara umum, biaya yang dikeluarkan oleh seseorang akan sebanding dengan apa yang dia dapatkan. Jadi di sini seseorang akan selalu membandingkan antara biaya dan manfaat dari berbagai alternatif. Nah, kita masuk ke prinsip yang ketiga. People think at the margin. Jadi setiap orang akan berpikir ya, secara rasional, sistematik, dan struktur untuk melaksanakan segala sesuatu yang terbaik yang bisa dia lakukan untuk mendapatkan tujuan-tujuan dalam perekonomian. Kemudian prinsip keempat, people respond to incentive. Maksudnya adalah bahwa seseorang akan merespon dalam mendapatkan sebuah insentif. Kemudian fungsi kelima, trade can make everyone better off. Bahwa dengan adanya perdagangan
akan membuat semua orang menjadi lebih baik. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita berpikir atau menganalisa tentang yang namanya perdagangan, tentunya setiap pedagang atau setiap produsen memiliki yang namanya spesialisasi. Si A spesialisasi berkebun, si B spesialisasi menghasilkan produk-produk tertentu. Nah, karena seseorang ini memiliki spesialisasi, maka proses mengerjakan sebuah barang pun bagi orang yang punya spesialisasi akan menjadi lebih cepat, menjadi lebih hemat, menjadi lebih murah. Dengan adanya hal-hal yang bisa menjadi lebih murah, lebih hemat, lebih cepat tersebut, kemudian dijual ke pasar pun juga sama, yang dijual pun bisa lebih murah, lebih banyak tersedia, dan tentunya orang lain pun yang akan membeli pun akan mampu. Sehingga apa? Sehingga semua orang akan mendapatkan keuntungan dari adanya perdagangan. Ya, coba bayangkan, kalau Anda hidup tanpa melakukan perdagangan, Anda harus menanam padi sendiri, ya, Anda harus berkebun sendiri, mungkin Anda harus berternak sendiri seperti itu. Sehingga apa? Sehingga tidak akan ketemu yang namanya spesialisasi. Ya. Makanya dengan adanya perdagangan, dengan setiap orang memiliki spesialisasi, kemudian dia jual ke perdagangan, segala sesuatu lebih murah dan bisa juga diserap oleh pasar. Oke. Kemudian prinsip yang keenam, market are usually a good way to organize economic activity. Jadi di sini kita bicara tentang pasar. Pasar adalah segala sesuatu jalan terbaik untuk mengurus aktivitas ekonomi atau untuk mengelola aktivitas ekonomi. Makanya dalam pasar ini peran pemerintah sangat dibutuhkan melalui lembaga-lembaganya. Dalam bentuk apa? Membuat perencanaan dan juga mengambil keputusan-keputusan supaya pasar ini memang akan mendongkrak sebuah perekonomian. Kita masuk ke prinsip yang ketujuh. Government can something improve market outcome. Jadi di sini untuk mencapai sebuah perekonomian yang bagus harus ada yang namanya campur tangan pemerintah. Pemerintah melalui aturannya akan menegakkan aturan tersebut, kemudian dia juga akan memelihara, memaintenance institusi-institusi yang mendukung di dalam pasar tersebut. Kemudian prinsip yang ke-8, a country standard of living depends on its ability to produce goods and services. Nah, kalau kita bicara tentang standar ya, standar kehidupan itu pasti akan berbeda-beda antar satu negara dengan negara yang lain, ya. Dan itu akan tergantung dari sebuah kemampuan ekonominya dalam menyediakan barang dan juga jasa. Ketika barang dan jasa yang dibutuhkan mencukupi, otomatis ekonomi akan tumbuh dengan baik tanpa ada hal-hal yang akan merintanginya. Kemudian prinsip ke-9, price rise when the government print too much money. Artinya apa? Artinya ketika pemerintah mencetak uang secara berlebihan akan menimbulkan yang namanya inflasi. Kenapa seperti itu terjadi? Karena ketika masyarakat lebih banyak memegang uang, maka bisa dipastikan bahwa permintaan terhadap barang dan jasa akan meningkat. Apabila dalam perekonomian tidak mampu mencukupi kebutuhan barang dan jasa tersebut, ya, maka yang terjadi adalah peningkatan harga ya, dari barang dan jasa yang akan dibeli oleh masyarakat sebagai akibat dari masyarakat lebih banyak memegang uang sebagai dampak dari pemerintah terlalu banyak, terlalu berlebihan dalam mencetak uang. Kemudian prinsip yang terakhir adalah society face up certain trade-off between inflation and unemployment. Jadi selalu menjadi sebuah permasalahan di dalam perekonomian dan selalu menjadi bahan untuk improvement dalam perekonomian bahwa inflasi dengan pengangguran ini adalah salah satu permasalahan dalam perekonomian. Kira-kira seperti itu ya.
Jadi di pertemuan pertama ini nanti mahasiswa akan kita kasih tugas untuk melakukan observasi ya di lingkungan sekitar kalian. Coba kaitkan apa yang kalian observasi tersebut dengan 10 prinsip ekonomi ini. Ya, seperti itu. Nanti bisa dilihat langsung di tugas ya. Baik, untuk yang terakhir, kalau kita simpulkan dari 10 prinsip ekonomi tadi, secara garis besar akan dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah bagaimana seseorang mengambil keputusan. Yang kedua, bagaimana seseorang berinteraksi. Dan yang terakhir adalah bagaimana ekonomi bekerja secara menyeluruh seperti itu ya. Jadi untuk pertemuan pertama kira-kira materi yang bisa kami sampaikan seperti itu. Selamat belajar dan kita akan bertemu kembali di materi berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.